Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Nurfauziah pada mata pelajaran IPS kelas 7. Pada pertemuan kali ini yang masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat ya, bisa beraktivitas ya, pokoknya seperti biasa, yang penting jaga kesehatan. Marilah untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang lembaga sosial. Ya, baik. Untuk lembaga sosial di sini itu adalah bermula dari kita sebagai manusia, itu sebagai makhluk sosial. Di mana yang namanya makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita membutuhkan orang lain. Apa saja yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita butuhkan, itu banyak sekali berhubungan dengan orang lain dan membutuhkan bantuan orang lain. Baik, kita ulas saja untuk yang namanya lembaga sosial. Yang namanya lembaga sosial itu adalah merupakan bangunan dari seperangkat peranan dan aturan tingkah laku yang terorganisasi, terkoordinir untuk menata tata kehidupan kita sebagai makhluk sosial itu tadi, agar kita bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik. Aturan tingkah laku itu juga sering disebut sebagai norma-norma sosial. Kemudian tujuan dari adanya lembaga sosial yang utama itu adalah agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai. Yang berikutnya, untuk mengatur agar kehidupan setiap sosial warga masyarakat itu berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan norma-norma sosial. Itu tujuannya. Kemudian, fungsi dari lembaga sosial itu sendiri, yaitu memberikan pedoman tingkah laku dan bersikap bagi anggota masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidup, untuk menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan, dan memberikan pedoman dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Adapun pedoman tersebut itu nantinya akan berhubungan dengan sanksi dan pelanggaran norma sosial yang merupakan sarana agar anggota masyarakat itu tetap mematuhi norma sosial. Kemudian yang berikutnya itu adalah ciri-ciri dari lembaga sosial. Menurut Gillen and Gillen, lembaga sosial itu ciri utamanya yang pertama itu adalah organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya memiliki tingkat kekekalan tertentu, abadi, kemudian mempunyai satu atau beberapa tujuan. Karena apa? Kita melakukan suatu kegiatan itu pasti diikuti dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian mempunyai alat kelengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Contohnya ada bangunan, mesin, dan sebagainya. Kayak misalnya kita mengenyam pendidikan, itu kita membutuhkan adanya bangunan sekolah. Walaupun sekarang kita sedang PJJ, tapi bangunan sekolah tersebut itu juga merupakan sarana dari pencapaian tersebut. Kemudian mempunyai lambang. Contohnya ada lambang pada angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Lambang negara Indonesia, kalian juga tahu apa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Kemudian mempunyai tradisi, baik itu tertulis atau tidak tertulis. Yang tertulis contohnya adalah tata tertib sekolah, itu tertulis. Kemudian ada lagi, kalaupun kita di lingkungan itu yang tidak tertulis itu banyak sekali. Tapi kalaupun tata tertib tersebut tidak tertulis, tapi kita sudah sudah terkondisikan untuk tidak melakukan hal tersebut. Berikutnya, tipe-tipe dari lembaga sosial berdasarkan perkembangannya itu macamnya ada Kresif, Institut, dan Inaktif. Kalau yang namanya Kresif Institut
itu lembaga yang secara tak sengaja tumbuh dari adat istiadat. Contohnya ada hak milik, perkawinan dan sebagainya. Kemudian yang institut itu adalah lembaga yang secara sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. Contohnya ada lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik dan sebagainya. Itu tipe dari lembaga sosial. Ada lagi yang nilai yang diterima masyarakat, ada basic institute dan subsidiary. Kalau yang basic institution itu adalah lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya sekolah, agama, keluarga, dan negara. Kemudian untuk yang subsidiary itu adalah lembaga sosial yang dianggap kurang penting. Contohnya kegiatan rekreasi. Tapi kan kalaupun itu kurang penting ya sering sekali malah terjadwal. Ya. Kemudian ada lagi tipe yang lainnya itu disesuaikan dengan penerimaan masyarakat. Ada yang approve, kemudian ada yang on action. Ya. Itu lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, perusahaan dagang dan sebagainya. Ada rumah sakit, kemudian ada tempat ibadah, itu kan juga pastilah sebagian besar itu diterima oleh masyarakat asal itu tidak melenceng dari norma yang ada. Kemudian kalau yang unaction itu adalah lembaga yang ditolak masyarakat, itu seperti pencurian, penjahat, perampok, korupsi, ya itu. Jadi itu lembaga yang banyak yang ditolak oleh masyarakat. Pasti nanti dapat dicemooh atau dikecam lah. Itu seperti itu. Kemudian macamnya, yang pertama itu adalah lembaga keluarga. Ya, keluarga itu sekelompok suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan ikatan perkawinan. Biasanya terdiri dari suami, istri, ibu, anak ya. Itu yang disebut dengan keluarga inti. Ada pula yang terdiri dari suami, istri, anak, ditambah kakek, nenek, paman, bibi ya. Itu keluarga besar biasanya itu ya. Fungsi dari lembaga keluarga itu pengaturan keturunan. Karena apa? Kita melaksanakan mereka melakukan pernikahan itu pasti yang diutamakan, yang paling utama itu adalah akan memperoleh keturunan. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi atau unit produksi, fungsi perlindungan atau proteksi, penentuan status dan afeksi. Perubahannya, ini ada yang menurun ya, fungsi ekonomi menurun, keluarga bukan lagi sebagai unit produksi melainkan sebagai unit konsumsi. Pengaturan seksual, kemudian reproduksi. Tuh. Ini contoh anggota keluarga, ada ayah, ibu, ini anaknya 4. Tuh, ya. Kemudian lembaga yang berikutnya adalah lembaga agama. Pasti itu lembaga itu agama ya. Semuanya itu kita punya keyakinan kita masing-masing ada. Di Indonesia agama yang diakui itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu ya. Kemudian ada aliran-aliran kepercayaan yang lain. Sekarang juga banyak yang muncul dan mereka itu asal tidak melenceng dari norma ya, itu masih diperbolehkan. Agama itu sendiri apa sih? Yaitu seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Mengatur hubungan manusia antar manusia, kemudian adalah manusia dengan manusia yang lain, dan mengatur antara manusia dengan lingkungan. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, dengan Allah ya, dengan Tuhan. Tuh, kita kepercayaannya apa yaitu, kita bertanggungjawabannya di sana. Kemudian kita dengan masyarakat yang lain, dengan manusia yang lain, juga dengan lingkungan kita. Kenapa? Kita walaupun yang namanya makhluk itu kan ada manusia, hewan dan tumbuhan. Kita sebagai yang paling mulia
ya, tapi kan kita tidak boleh semena-mena, walaupun itu ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tiap agama itu mempunyai unsur, ada kepercayaan, simbol, praktik agama, penganut agama, umat dan pengalamannya. Nah, kepercayaannya itu apa? Simbolnya, kemudian prakteknya, kayak kita orang Islam misalnya, maaf saya Islam, berarti ya paling tidak kita sholat ya, pokoknya menjalankan semua perintahnya kan seperti itu. Kemudian penganutnya, umatnya itu siapa saja, kemudian pengalaman agamanya. Kemudian fungsi manifest agama itu yang pertama adalah sebagai fungsi pendidikan. Masyarakat mempercayai adanya peranata agama untuk mendidik anggotanya untuk menjadi manusia yang dewasa dalam mengarungi kehidupan. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap manusia, terhadap penciptanya. Kemudian sebagai fungsi penyelamat, itu agama membantu manusia untuk mengenal Tuhan dan berkomunikasi dengannya, serta mempersiapkan manusia untuk keselamatan hidupnya di akhirat. Karena ya sesuai kepercayaan saya itu kita mempercayai masih adanya kehidupan yang akan datang. Nah itu bagaimana caranya, ya kita cari bekal sebanyak-banyaknya sekarang mumpung kita masih diberi kesempatan. Kemudian fungsi yang lain dari fungsi agama itu adalah sebagai pengawasan sosial. Agama ikut bertanggung jawab atas adanya norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Memupuk persaudaraan itu dapat menjadi alat pemersatu masyarakat, khususnya pemeluk agama yang sama. Tapi juga mendorong toleransi terhadap pemeluk agama yang lain. Ya, itu kita perhatikan karena ada pemeluk agama yang lain, bukan kita satu-satunya. Kemudian sebagai fungsi transformatif, yaitu mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan. Perubahan apa? Pasti yang diharapkan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kalau yang fungsi laten itu adalah membagi komunitas berdasarkan ras dan kelas, itu yang tidak baik karena kita itu semuanya sama. Memamerkan perbedaan kekayaan, menciptakan kekacauan, kekerasan dan disintegrasi. Itu fungsi latennya. Ini contohnya. Ini agama-agama yang ada di Indonesia sesuai dengan tempat ibadahnya. Nih ya. Kemudian lembaga yang berikutnya itu adalah adanya lembaga politik. Lembaga politik itu apa sih? Itu peranata politik. Itu seperangkat norma dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Ya. Kemudian ciri-cirinya, adanya suatu masyarakat yang bersatu atas dasar nilai-nilai yang disepakati bersama. Adanya pemerintah yang aktif, pemerintah melaksanakan fungsi untuk kepentingan bersama, kewenangan pemerintah sebatas wilayah negaranya. Itu ciri-ciri lembaga politik. Fungsinya itu diciptakan bukan untuk melayani kepentingan individu atau golongan tertentu, tetapi melayani dan menyelenggarakan kepentingan bersama. Ada lagi yaitu bila peranata politik hanya melayani kepentingan individu atau golongan, itu pada ambang kehancuran, gitu ya. Nih. Ada lagi sebagai fungsi pemaksaan norma, yaitu menyusun rencana dan mengarahkan kegiatan anggota masyarakat untuk tercapainya tujuan masyarakat. Menengahi pertentangan kepentingan. Jadi sebagai pokoknya mediasi, jalur mediasinya di situ. Kemudian melindungi masyarakat dari serangan musuh dari luar. Ini contoh lembaga politik yang ada di Indonesia, partai-partai politik yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah lembaga ekonomi. Ya, semua manusia itu punya kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut itu yang nantinya itu berhubungan dengan adanya lembaga ekonomi. Itu apa sih itu lembaga ekonomi? Itu sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban
dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Apa saja sih macamnya kegiatan ekonomi? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Yaitu kegiatan untuk menghasilkan, menciptakan, menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan distribusi itu menyampaikan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Kemudian kegiatan konsumsi itu adalah kegiatannya memakai, menghabiskan, mengurangi nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Nah, fungsinya, fungsi manifest dari lembaga ekonomi, mengatur hubungan antar pelaku ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi semaksimal mungkin. Pelaku ekonomi itu siapa saja? Yaitu ada produsen, konsumen, dan distributor. Produsen itu yang penghasil, konsumen pemakai, distributor adalah penyalur. Kemudian untuk mengatur distribusi dan pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia. Karena sebagian besar semua kebutuhan kita itu dipenuhi dari adanya lembaga ekonomi. Kemudian yang lainnya, seluruh lembaga ekonomi pemerintahan modern itu merusak adanya kebudayaan tradisional, mempercepat rusaknya kelestarian lingkungan, dan meningkatkan anomi dan alienasi. Ini contohnya adalah pasar. Pasti itu pasar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli tawar menawar sampai terbentuknya harga. Tuh. Kemudian lembaga yang berikutnya, yang terakhir ini, lembaga pendidikan. Itu adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Peranata pendidikan yang primer, pendidikan yang utama itu adalah yang ada di dalam keluarga, ya. Itu. Jadi sekolah formal yang bermula dari jenjang sekolah TK hingga jenjang perguruan tinggi. Sekolah juga merupakan sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan yang mapan dan menentukan apa yang terjadi di sekolah. Berikutnya interaksi sosial di sekolah. Tuh. Orang dengan orang luar, orang-orang dalam yang memiliki kedudukan yang berbeda, kemudian memiliki kedudukan yang sama. Misalnya orang dalam dengan orang luar, kita dengan wali murid. Kemudian orang dalam yang memiliki kedudukan yang berbeda, misalnya bapak kepala sekolah dengan guru dan karyawan. Orang dalam yang memiliki kedudukannya sama, contohnya sama-sama siswa dengan siswa, guru dengan guru. Itu kedudukannya kita sama. Fungsi manifestnya itu membantu orang lain untuk sanggup mencari nafkah hidup. Kenapa? Kita melakukan pendidikan, menempuh pendidikan itu nantinya pastinya itu tujuannya adalah agar kita bisa memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Sesuai cita-cita kalian waktu kecil misalnya, ya, kepengen jadi dokter berarti nanti masuknya kemana, kan seperti itu. Kemudian membantu orang untuk mengembangkan potensi demi pemenuhan kebutuhan pribadi dan pengembangan masyarakat. Kemudian melestarikan kebudayaan. Karena apa? Di sekolah itu ada berbagai macam ekstrakurikuler. Itu juga banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada. Merangsang partisipasi demokratis, misalnya pada saat pemilihan OSIS. Kemudian menciptakan nasionalisme, contohnya ini pada saat pelaksanaan upacara bendera. Membentuk kepribadian, memperkaya kehidupan dengan menciptakan kemungkinan untuk berkembangnya cakrawala intelektual. Lah, fungsi latennya itu adalah memperpanjang masa ketidakdewasaan, melemahkan pengawasan orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial dan tempat bernaungnya perbedaan pendapat.
Itu fungsi yang lain dari adanya lembaga pendidikan. Ini contohnya ya, proses belajar mengajar yang tatap muka. Semoga kita segera bisa ya melakukan pembelajaran tatap muka. Ya, terima kasih. Ya, demikianlah anak-anakku, pertemuan kali ini kita membahas tentang lembaga sosial. Silahkan dicermati lagi, kalian baca bukunya ya, itu masih bab 2 ya, KD 2. Itu juga nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang sudah dikirimkan. Sekian dulu dari saya, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran, sukses untuk kita semua. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.